Jadi setelah kita mengatur toko pada menu pengaturan toko, hal yang kita lakukan setelahnya adalah mengatur produk. Misal ada barang yang datang ke dalam toko, kita harus memasukkannya ke dalam sistem. Untuk mengaturnya itu ada di bagian menu samping kiri di bagian produk. Kita klik produk. Nah, ini ada 3 pilihan. Yang pertama semua produk, kategori produk, dan tambah produk. Semua produk ini digunakan untuk mengetahui barang-barang apa saja yang sudah ada di dalam sistem. Nah, misalkan barang yang datang itu adalah barang yang baru atau produk yang baru, belum ada di dalam sistem. Misalkan gulaku, saya mengambil contoh gulaku. Gulaku ternyata di sini kita search, kita cari di bagian pojok kanan atas, kita cari gulaku. Ternyata barangnya belum ada. Nah, hal yang kita lakukan, kita harus menambahkan produknya. Bisa lewat tambah produk di bagian atas atau di bagian menu samping kiri, klik tambah produk. Nah, kemudian akan muncul form untuk memasukkan detail informasi produknya. Misalkan di sini kita masukkan kode produknya 1, 2, 3, 1, nama produknya gulaku. Untuk gambarnya kita cari gambar gulaku. Kalau tidak ada gambarnya nggak apa-apa, dikosongin aja dulu nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan deskripsi produknya. Gulaku warna hijau. Selain menambahkan informasi produk, kita harus juga menambahkan detail dari produknya. Di bagian samping kanan itu ada detail produknya. Kita harus memasukkan detail produknya. Di sini ada kategori, harga beli, harga jual, stok awal, dan bobot. Kita masukkan di sini, kita pilih kategori bahwa gulaku itu kategorinya sembako. Terus kemudian harga belinya dari stok dari penjualnya itu kita masukkan harga beli tokonya misalkan 12.000, kemudian dijual dengan harga 12.500, maaf ya, 12.500. Kemudian jumlah stok awal kita masukkan, misalkan kita mendatangkan stok itu jumlahnya 12. Kemudian bobotnya kita masukkan bobotnya. Kalau nggak tahu dikosongin aja nggak apa-apa yang di bagian bobot sini. Kemudian setelah informasi produk dimasukkan, setelah detail juga sudah diisi, dimasukkan, kemudian kita klik tombol simpan di bagian bawah sendiri, kanan, pojok kanan bawah ada tombol simpan, kita klik. Nah, barang sudah berhasil ditambahkan. Di sini ada peringatan produk berhasil ditambahkan. Itu artinya produk sudah berhasil ditambahkan. Untuk mengecek apakah benar produk sudah ditambahkan, kita cari lagi di bagian search gulaku. Misalnya ada jumlahnya 12. Ternyata sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Nah, bagaimana kalau barang yang datang dari supplier itu sudah ada di dalam sistem? Nah, untuk kasus seperti itu kita tidak usah menambahkan barang baru.
tambahkan produk baru, tidak usah. Jadi kita tinggal memperbaharui. Contohnya seperti ini. Misalkan ya di sini kecap manis. Nah, kebetulan ini stoknya kosong. Misalkan ada stok masuk kecap manis 12 dari supplier, kemudian kita harus masukkannya ke dalam sistem. Nah, langkah-langkahnya kita harus menekan tombol biru di bagian opsi kanan sendiri. Itu ada tombol warna biru gambar ballpoint. Itu kalau kita arahkan mouse-nya ke sini, itu ada tulisan ubah. Kita klik ubah. Nah, nanti akan muncul ke halaman untuk mengubah informasi dari produk tersebut. Di sini kita pastikan lagi bahwa kode produknya A017, nama produknya kecap manis, kemudian deskripsi produknya. Misalkan kita mau ganti, juga bisa. Nah, misalkan kita mau ganti dengan kecap manis Bangkok. Kemudian kita tekan ke detail informasinya, kategori sembako benar, harga belinya 10.000, harga jualnya 20.000, stok awalnya ya. Ini stok awalnya tadi kan sebelum barang masuk kan jumlahnya 2. Ketika barang masuk otomatis kan tambah stok awal. Jadi tambah stoknya, jadi misalkan yang masuk tadi 12, jadi 2 tambah 12 jadi 14. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kalau barang yang kita masukkan tadi atau barang yang kita ada tadi berhasil, maka ada pengumuman atau pemberitahuan di bagian atas bahwa produk berhasil di-update atau diperbaharui. Nah, untuk memastikannya lagi, kita cari di bagian search kecap manis. Sini benar stoknya udah berubah menjadi 14. Dan apabila misalkan bahwa toko itu tidak lagi menstok barang dari supplier, itu kita harus menghapus datanya dari sistem. Misalkan ini Gulaku, toko sudah tidak lagi menstok Gulaku dari supplier, kita harus menghapus Gulaku dari sistem. Caranya di bagian opsi, bagian kanan sendiri itu ada warna merah, ada tanda silang. Nah, itu fungsinya untuk menghapus data. Caranya kita langsung saja tekan tombol silangnya, klik. Nah, nanti akan muncul sebuah peringatan di mana sistem menanyakan apakah benar produk Gulaku ini dihapus. Kalau mau dihapus, tekan tombol OK. Kalau batal atau tidak jadi dihapus, klik tombol cancel. Nah, di sini saya mau menghapus produk Gulaku, jadi saya tekan tombol OK. Nah, jika berhasil dihapus, nanti juga ada peringatan bahwa produk Gulaku berhasil dihapus. Untuk mengetahui apakah barang Gulaku atau produk Gulaku itu masih ada atau sudah hilang, kita cari lagi, kita ketikkan Gulaku. Ternyata Gulaku sudah tidak ada di dalam sistem.